mau ajarin aturan rantai atau chain rule. Ya, ini saya bikin chain rule. Kalian pernah dikasih kado? Pernah. Tapi sekarang saya mau ngerjain Anda bikin kadonya. Kalian punya kadonya jam tangan kecil, warna hitam, ya. Lalu pacar Anda mau ngerjain, ngasih kadonya dibungkus pakai warna biru, bungkus lagi pakai warna merah, bungkus lagi pakai warna hijau. Dan kalian nggak punya cutter, nggak punya gunting, nggak punya alat tajam, jadi kalian tidak bisa langsung merobek seperti ini, cus, dapetin gitu. Nggak bisa, nggak boleh. Atau saya bikin aja boxnya box bagus, box mahal. Jadi nggak tega kalau dirusak, ya nggak? Kalau boxnya mahal, boxnya bagus, kalian nggak akan mungkin tega ngerusak boxnya berbarengan langsung rusak, ya kan? Yang kalian lakukan adalah, yang kuning adalah tangan saya membongkar. Bongkar yang warna hijau. Ketika bongkar warna hijau, yang merah masih utuh nggak? Masih utuh. Lalu saya bongkar warna merah. Warna merah masih utuh nggak? Warna merah. Warna biru masih utuh nggak? Utuh. Dan seterusnya. Ya, kenapa dibilang aturan rantai? Ya karena berantai. Harus satu-satu. Nggak boleh langsung semua. Jadi buka hijau, merah biru masih utuh, buka merah, biru hitam masih utuh, dan seterusnya. Sekarang, istilah buka kado, saya bikin itu adalah derivatif. Yang warna hijau, bungkus kadonya, itu adalah fungsi fx. Yang warna merah, bungkus kadonya, saya kasih nama gx. Yang warna biru, bungkus kadonya, saya kasih nama hx. Jadi, si warna hitam, si jam tangan kado ini adalah si X-nya. Maka sebetulnya ini si kado ini menyatakan fungsi yang seperti apa sih? X-nya dibungkus sama H, H-nya dibungkus sama G, G-nya dibungkus sama F. Fungsi apa sih namanya ini? Apa ya? Diketahui fungsi apa namanya? Komposisi. Fungsi komposisi itu saya punya dua buah fungsi F dan G, G-nya diinputkan ke F, maka itu namanya fungsi komposisi. Ya, misalkan totally dari kado itu saya kasih nama, fungsinya adalah fungsi apa ya? Fungsi Y. YF ini adalah fungsi F yang di dalamnya berisi kado G, yang di dalam G-nya berisi kado H. X-nya saya ganti pakai warna hitam. Si jam tangan. Gitu. Nah, jadi dia fungsi komposisi nih. X-nya diinputkan ke dalam bungkus kado H, H-nya diinputkan ke bungkus kado J, dan G-nya diinputkan ke dalam F. Totally F-nya itu mengandung si G, H, dan X. Kita buka kadonya satu persatu, dan istilah membuka kado ini saya ganti dengan derivatif. Saya buka kado YX, artinya saya mencari derivatif atau turunan dari Y. Pertama, ketika membuka kado, saya bilang tadi bungkus kadonya mahal, bagus, jadi Anda nggak tega untuk merobek semuanya, jadi bukanya satu persatu. Kardus F dibuka dulu. F dibuka berarti F aksen. Di dalamnya masih utuh. Ya, masih utuh. Artinya
Masih copy paste. Oh. Yang lainnya saya bikin pakai warna hitam aja ya. Ganti-ganti lama. G H X. Jadi yang diturunin cuman bungkus F aja. Setelah buka bungkus yang F, ini dikaliin. Siapa yang dibuka sekarang setelah hijau? Merah. Merah dibuka berarti diturunin. Ya, diturunin. Dalamnya masih utuh, yaitu si HX. Setelah G dibuka, maka sekarang giliran H yang dibuka. Udah deh, kalian dapetin jam tangannya. Konsepnya begitu, jadi kalian harus menemukan bungkus paling luar. Kalau derivatif, saya berani kasih soal yang otodidak bikinan saya sendiri, langsung. Kenapa? Derivatif itu, apapun soalnya, pasti punya jawaban. Saya nggak bilang jawabannya ribet, simpel, atau gimana, tapi pasti punya jawaban. Lain dengan integral. Integral itu saya nggak bisa bikin langsung di kelas saat itu. Kenapa? Bisa jadi yang saya bikin nggak punya jawaban. Dan memang banyak soal integral yang ternyata nggak bisa punya jawaban, hanya bisa didekati oleh pakai bantuan komputer secara numerik, itu banyak. Nah, sekarang kita mulai dari yang simpel. Kenapa tadi rumusnya kalau saya punya GX-nya adalah sin 2X, kenapa kok kalian bisa tahu G aksen X-nya adalah 2 cos 2X? Itu mah rumus, Bu. Kalau ada sin AX, maka turunannya adalah A sin X. Ya memang karena kalau keterbatasannya di SMA dulu ya memang mungkin levelnya sampai sana. Kita lihat nih. Anda perhatikan untuk GX sama dengan sin 2X, bungkus kadonya siapa? Sin atau Si2? Sin ya, Bu? Sin, betul sekali. Albert nanti boleh tulis NIM-nya ya. Jadi bungkusnya di chat tulis NIM-nya Albert yang. Bungkusnya adalah sin. Ketika membuka bungkus sin, 2X ini masih utuh. Maka ketika membuka sin, turunannya adalah cos. Tapi di dalamnya tetap 2X. Sekarang bungkus sinnya udah kebongkar. 2X-nya yang perlu kita bongkar. 2X-nya dibuka, artinya diturunkan 2X-nya. Turunan 2X apa? 2. Makanya kenapa kita punya 2 di depan. Gitu. Atau misalnya apa lagi? Yang simple, ini masih simple, fx. Kosekan X. Kosekan itu berarti 1/sin. Kalau kalian pakai gaya U bagi V, boleh. Jadi caranya itu tidak tunggal, harus sama kayak saya. Ya, karena ini kebutuhan saya mau jelasin chain rule. Jadi, kosekan X itu nggak cuma dari U per V. Tapi saya misalnya boleh pakai ini. 1/sin itu boleh saya tulis sin X pangkat min 1. Ya, sekarang turunannya. Kalau saya memakai sin X pangkat min 1, artinya saya pakai aturan rantai. Siapa kulit paling luar? Siapa bungkus kado paling luar? Sin atau pangkat min 1? Pangkat min 1, Bu. Pangkat 1 kata Jiwo. Ya, Jiwo sama siapa barusan yang jawab di online? Alif itu, Bu. Alif itu sama Jiwo boleh tuliskan NIM-nya di chat. Oke. F aksen. Bungkus paling luarnya adalah min 1. Jadi min 1-nya derivatifkan. Ingat pangkat M tadi. Berarti min 1-nya pindah ke depan. Sin-nya jangan diapa-apain dulu. Ya, dibiarkan dulu. Karena kan kita baru buka bungkus kado yang pangkatnya. Pangkatnya berubah menjadi pangkat min 2. Ya. Kemudian baru dikalikan. Setelah min 1 dibuka, sekarang bungkusnya adalah sin. Turunan sin adalah
cos X. Sehingga turunannya adalah min cos X per sin X. Bu, kayaknya Ibu salah deh. Waktu di SMA itu saya ketemunya, kurang kuadrat. Saya hafal banget Bu, waktu di SMA itu turunan dari kosekan itu bukan kayak gitu. Mungkin iya, bukan. Mungkin kalian pakainya yang cos X dikali kotangan X. Dari mana Bu? Itu kan ada cos X dibagi, saya salah Bu. Maksud saya gini, cos X dibagi sin X, Bu salah Bu, di SMA itu saya taunya minus tangan X, kosekan X. Kalau di SMA, di buku-buku rumus cepat biasanya tulis yang ini. Gitu. Tapi kalau kalian menjawab yang ini salah nggak? Enggak. Sama aja. Ya, bebas mau yang mana. Itu jadi masuk dari aturan rantai. Ada yang mau tanyain dulu? Bu, itu bukan harus min code ya Bu, bukan mintan. Mana? Iya betul, min kotangan karena cos dibagi sin. Betul. Siapa nih? Albert Bu. Boleh Albert kalau mau tulis lagi NIM-nya ya, 2 kali ya. Boleh. Ya betul, bukan tangan tapi kotangan. Ada lagi yang bertanya kan? Oke, saya bikin Bu, saya pengen nanya Bu. Boleh. Kenapa? Siapa nih? Saya agak ketinggalan tadi. Itu tadi pangkat min 2 dari mana ya Bu? Oh, pangkat min 2 dari mana? Aksa, coba review kalau X pangkat N turunannya apa, Sa? Pangkat N kurang 1. Oke, sekarang si X-nya ini dianggapnya sin X ya, Akso ya? Ya Bu. Ya, sekarang pangkatnya kan iya Bu, kami ngerti Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yap. Tadi yang cos X itu dari mana? Bentar, cos X. Oh, ini? Ya itu. Ya. Nah, tadi kan yang pertanyaan Akso, dia baru buka pangkat min satunya ya? Nah, sekarang kalau pangkatnya sudah dibuka, tadi sin yang ini udah turunin belum? Belum, karena ketika membuka buku skado yang min 1, yang sinnya masih tetap. Ya, di dalamnya sekarang si bungkus sin ini harus dibuka bungkus kadonya. Istilah membuka itu diderivatifkan. Derivatifkan turunan sin adalah cos. Gitu. Masih Bu. Oke. Silakan jika ada pertanyaan lagi, saya sambil bikin exercise. Turunan kedua gimana, Bu? Turunan kedua sama persis seperti turunan pertama. Dapat turunan keduanya, dapat dari turunan pertama ya. Kalian kerjakan latihan sambil saya input yang tadi jawab. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Tentukan second derivatif dari fungsi-fungsi di bawah ini ya. Jadi maksudnya kalau udah turunkan sekali, turunkan lagi 1 kali lagi. Saya bikin 2 nomor dulu. Pertama fx-nya saya mikir dulu. Ln sin x kuadrat min 3. Nomor 2 fx-nya X pangkat 3 pangkat 2X minus cos X dibagi Y kuadrat. Silahkan dicoba. Saya input dulu teman-teman yang tadi udah jawab.
ada Richard Julius, ada Albert Yang, ada Ali Vito, ada Jiwo, ada Albert Yang lagi. Ada lagi yang belum saya sebut, jadi barusan yang sesi kedua yang udah ngomong, ada Richard, ada Albert Yang, Ali Vito, Jiwo, sama Albert Yang ya. Kalau ada yang kelewati, infokan aja. Ada yang mau langsung nggak? Nomor 1 atau nomor 2? Apakah 1 orang semuanya? Tidak. Kayaknya nomor 1 2 orang, nomor 2 2 orang. Ada yang mau coba raise hand? Scott Lee. Scott Lee mau nomor berapa? 1 atau 2 dulu? 1 dulu deh, Bu. Oke. Tolong kasih tahu saya soalnya apa? Saya nggak catat tadi. Learn sin x kuadrat fx sama dengan learn sin x kuadrat kurang 3. Gini nulisnya? Iya. Oke. Scott Lee, kita cari turunan pertama dulu ya. Scott Lee harus tentukan dulu bungkus kado terluarnya siapa, Scott? Learn. Jadi Learn. kita jadiin 1 per sin x Ya, kuadrat kurang 3. jadi teman-teman karena yang paling luarnya adalah learn, maka turunkan learn-nya dulu. Turunan learn adalah 1 per. Sin x Jadi kuadrat. tetap tulis lengkap semuanya. Bungkusnya lagi apa ya, Scott, setelah learn? Bungkusnya lagi itu boleh disamaan dengain dulu, boleh nggak? Disamaan dengain sin x kuadrat kurang 3. Ini bilangnya ininya 1, kuadratnya negatif 1. Bentar. Scott Lee, saya nggak paham maksudnya. Yang dimaksud sama dengan yang mana? Gini maksudnya Scott Lee? Ininya sin 1 per sin x kuadrat kurang 3. Ininya negatif 1. Kuadratnya negatif 1. Kenapa diganti negatif 1, Scott? Oh, biar hitungannya lebih gampang. Nanti bakal diturunin lagi, negatif 1-nya turun jadi ini kuadrat, nanti jadi negatif kuadrat. Maksudnya Scott Lee ini mau dibikin begini kah? Iya. Mau dibikin begini? Iya. Oh gitu. Nanti aja belakangan, Scott. Karena kalau Scott Lee ini sekarang langsung dibikin sama dengan, kesannya kayak aksennya udah beres gitu loh. Padahal Scott Lee belum menurunkan sin dan seterusnya ya. Scott Lee ya. Oke. Aksen kedua kalau gitu. Bukan aksen kedua, maksudnya setelah learn apa? Bungkus yang keduanya apa? Setelah learn? Learn sin x kuadrat kurang 3. Sin. Nah, sekarang sin. Turunan sin apa? Turunan sin negatif. Apa coba turunan sin? X kuadrat. Bentar, jangan dulu. Turunan sin apa, Scott? Turunan sin itu jadi diturunin jadi cos x ya kalau nggak salah. Cos. Jangan sebut x-nya dulu. Karena di dalamnya sin itu punya Scott Lee masih ada banyak ya. Jadi turunan sin adalah cos. Tapi Scott Lee dalamnya jangan dirubah. Ya, dalamnya tetap x kuadrat min 3. Nah, sekarang Scott. Di dalam cos ada apa, Scott? Ada ini x kuadrat. Ada x kuadrat dikurangin 3. Turunin lagi, Scott. Turunan x kuadrat apa? Turunan x kuadrat itu 2x. 2x, betul sekali. Turunan 3? Oh iya ya, harusnya gini. Saya baru ingat. Turunan 3 apa, Scott? 2 doang. Enggak, turunan 3 adalah 0, kata Axel. Scott Lee sama Axel boleh tulis di chat NIM-nya. Jadi hasil turunan x kuadrat minus 3 adalah 2x. Ya, terima kasih Scott Lee. Nah, teman-teman,
Sebetulnya kalau kalian hanya mau mencari F aksen, sampai sini sudah cukup. Tapi karena kita mau ada keperluan untuk menurunkan sampai turunan kedua, alangkah lebih baik kalau kalian bikin sesimpel mungkin. Gitu tulisannya. Bebas, kalau tadi Scotland mau bikin jadi pangkat -1 boleh, atau kalian mau pakai rumus kayak misalnya dibikin jadi pembagian juga boleh ya. Ini saya tulis dulu nih. 2x cos x kuadrat min 3 dibagi sin. Bu, boleh enggak kalau cos dibagi sinnya kita ubah jadi kotangan? Boleh. Tapi kalau saya boleh request, yang sekarang jangan merubah ke kotangan. Kenapa? Karena saya nggak hafal rumus kotangan turunannya. Ketika saya nggak hafal rumus turunan kotangan, ya sudah kita bikin cos per sin dulu. Kalau kalian hafal rumusnya, boleh langsung nggak Bu? Boleh. Nanti saya pasti kalau kalian misalnya lagi tugas ada yang menjawab pakai kotangan, saya pasti akan hitung punya saya dulu sendiri. Sama nggak nih jawabannya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Kita ini kuliah tuh sekolah nggak kaku ya. Saya pakai cara apa, lantas kalian harus ikut cara saya tuh nggak kaku. Ya bebas kalian pakai cara apa ya. Jadi untuk sementara karena saya tidak hafal rumus kotangan, saya minta pakai cos dibagi sin, atau kalau kalian mau pakai cos dikalikan sin pangkat -1 juga boleh. Saya sih tergantung nanti yang jawab ya. Jafir. Ya Bu. Jafir, mau coba lanjutkan Jafir? Ya, nomor 2 ya. Bukan, nomor 1, tapi turunan kedua. Mau? Mau lah ya. Mau Jafir? Boleh. Boleh. Jafir lebih suka yang mana? Mau cos dibagi sin, pakai rumus U dibagi V, atau mau sinnya jadi pangkat -1, pakai rumus perkalian, terserah. Mau pakai apa Jafir? Yang perkalian dulu. Pakai perkalian. Berarti kalau pakai perkalian tuh sinnya dikeatasin itu maksudnya. Jafir. Ya. Jafir maunya kalau pakai perkalian sinnya dikeatasin jadi pangkat -1 gitu? Ya, boleh. Oke. Katanya Jafir mau begini ya, teman-teman. 2x cos x kuadrat min 3 dikali sin pangkat -1 x kuadrat min 3. F double aksennya. Diapain nih Jafir? Pakai rumus apa Jafir? 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 Oh, Yap. maaf di mute. Nggak apa-apa. Gimana? Pakai rumus apa nih Jafir? Dari chain rule lagi. Chain rule, tapi sebelum chain rule, Jafir harus bisa melihat. Kenapa Jafir harus bisa melihat? Karena teman-teman, yang kita lihat di sini, pertama kali, bukan bungkus. Tapi apa? Perkalian. Jadi justru sebelum masuk ke chain rule, Jafir harus pakai perkalian dulu. Pertanyaan saya lagi nih Jafir, kita pakai perkalian itu butuh U dikali V ya Jafir ya? Butuh U dikali V kan ya Jafir? Iya Bu. Ya, U-nya mau pilih yang mana Jafir? U-nya mau siapa? 2x, boleh. Doang? Hanya 2x saja? Sama cos x Boleh. kuadrat kurang 3. Cos x kuadrat kurangi 3. Berarti V-nya apa? Sin x. Ini ya? Sin. Ya. Oke, kenapa teman-teman saya minta Jafir mendatakan? Karena kita mau pakai rumus U aksen V plus U V aksen. Jadi ini yang double aksen, yang second derivatif tidak akan Jafir semua karena ini panjang. Jafir, kalau U-nya adalah 2x cos x kuadrat min 3. Siapakah U aksen? Pakai apa nih Jafir U aksen?
Pakai apa Jafir? Cos. Pakai chain rule. Nah, sekarang Jafir lihat yang tulisan warna merah U sama dengan 2X kali cos. Yang Jafir lihat itu chain rule dulu atau perkalian dulu? Perkalian dulu baru Perkalian dulu. Jadi pakai lagi nih perkalian. Jadi U aksennya apa dong Jafir? U aksennya apa ya? Pakai UV lagi ya? Iya, pakai UV lagi. Nah, U-nya yang 2X, V-nya yang cos. Cos X kuadrat. Oke, sekarang turunan dari 2X apa Jafir? 2. 2. Ini U aksen, dikali V tetap ya, cosnya ya. Ditambah U. Turunan, nah ini baru pakai chain rule Jafir. Turunan cos apa Jafir? Negatif sin. Negatif sin. Jadi ini saya ganti negatif boleh ya? 2X sin X kuadrat min 3. Dikalikan apa lagi Jafir nih? Turunan dari X square kurang 3. X kuadrat kurangin 3. Turunannya 2X ya Jafir ya? Benar, Bu. Jadi ini dikuadratin aja. Maka Jafir dapatnya adalah 2 cos X kuadrat min 3 min 4X kuadrat sin X pangkat 3 min 3. Jafir terima kasih. Boleh tulis NIM-nya di chat. Terima kasih, Bu. Viko, kita lanjut ke V aksen Viko. V-nya adalah sin pangkat min 1 bla bla bla. Ini pakai apa dulu nih Viko? Pakai chain rule dulu atau perkalian atau pembagian Viko? Chain rule dulu kamu. Chain rule dulu. Apa bungkus paling luarnya Viko? Sin. Hati-hati. Min satu. Min satunya sih. Satu betul pangkat min satunya karena dia nulisnya itu sin dalam luar pangkat min 1. Ya, jadi kalau turunannya di apa nih Viko? U per V kan. 1 plus 1 per turunan 1 per X. Kalau misalnya sinnya mau pakai 1 per, maka dari awal mendingan kita nggak pakai cara punya Jafir nih. Sinnya jangan jadiin pangkat. Nah, Viko, berhubung supaya kita satu jalan yang sama, berhubung Jafir pilihnya sinnya pangkat min 1 nggak dibikin per, kita bikin pakai chain rule aja ya Viko. Iya. Nah, pangkat min 1 berubah jadi apa nih? Min 1-nya pindah ke depan kan ya Viko? Iya. Min, sinnya jadi pangkat berapa? Min 2 kan. Min 2. Dalamnya tetap ya? Tetap, Bu. Sekarang bungkusnya lagi setelah min 1, apa lagi nih? Ada sinnya, Bu. Sin, turunan sin? Cos. Cos. Dalamnya tetap. Setelah sin, dalamnya ada siapa Viko? X kuadrat min 3. X kuadrat min 3. Jadi turunan X kuadrat min 3 adalah? 2X. 2X. Jadi Viko kalau disederhanakan Viko dapat min 2X sin pangkat min 2X kuadrat min 3 dikali cos. Viko boleh tulis NIM-nya di chat. Nah, teman-teman, banyak teman-teman yang udah bantu dapat U sama dapat V. Sekarang kita inputkan ke F double aksen. U aksen ini akan ke bawah nulisnya ya karena panjang. Jadi kita punya, bentar. 2 cos X kuadrat min 3 min 4X kuadrat sin X kuadrat min 3 dikalikan dengan V. V-nya adalah sin pangkat min 1 X kuadrat min 3. Maaf, itu Ya, sin kenapa? 8 sin X squared minus 3 itu bukannya sin apa tuh cube minus 3? Bentar, yang mana nih Jennifer? Yang Di U aksennya, Bu. Di U aksennya. U aksen, bentar. U aksen itu 2X cos ya, U aksen V
kemudian U. Yang mana yang salah? Yang 4x squared sin x 4x squared minus squared. 3x cube. Oh, ini ya. Typo nih, ini harusnya masih x kuadrat min 3. Oke. Nah, ini kita lanjutkan ya. U-nya merah. Bentar, kasih tahu saya lagi kalau ada yang salah. 2x cos x kuadrat min 3 dikalikan dengan V aksen. V aksennya min 2x sin min 2x kuadrat min 3 dikali cos x kuadrat min 3. Nah, gitu. Kalau mau sederhanakan boleh bisa pakai sederhana nggak sih? Caranya saya cek dulu. X cos sama sin kuadrat. Paling sederhana pun cuman 2 cos x kuadrat min 3 dibagi sin x kuadrat min 3 dikurangi 4x kuadrat kemudian ditambah negatif deng, ini negatif cos sama cos kuadrat ya, 2x jadi 4x kuadrat cos kuadrat x kuadrat min 3 per sin kuadrat x kuadrat min 3. Jadi lebih sederhananya lagi ini dapat 2 kotangan x kuadrat min 3 min 4x kuadrat min 4x kuadrat kotangan. Ya, silahkan dipahami sendiri dulu, silahkan diteliti dulu apakah saya ada yang salah tulis atau tidak. Saya sambil absen dulu ya. Sambil kalian coba panggilin dulu. Bu, saya boleh tanya nggak, Bu? Boleh. Kenapa? Ini buat v prime-nya kenapa jadi sin to the power of minus 2 ya? Yang mana ya? Sin yang mana ya? Yang v prime, yang biru. Bentar. Yang biru V aksen? Iya, kenapa jadi sin min 2 ya? Pangkat min 2. Sin min 2. Bentar lagi mikir dulu. Oh, ini. Wait. Saya catat pakai warna hijau ya. Yang V itu munculnya dari sini. Betul? Kan quotient rule kan? Nah, pakai chain rule, bukan quotient, pakai chain rule. Nggak bisa pakai quotient rule ya? Bisa. Kalau mau pakai quotient rule itu berarti Anda pakainya dibikin dulu segini kan ya? Ya enggak? Betul? Belum keluar, Bu. Oh, belum keluar. Sekarang udah? Yang hijau ya? Atau nggak saya pindah page aja ya, biar kamu nggak pusing. Nih, jadi kalau Anda itu maunya pakai pembagian gitu kan ya? Iya. Gini, betul nggak? Gitu ya? Iya. Nah, berarti kamu pakai rumus P aksennya itu U aksen. Turunan 1 berapa? 0 ya? Iya. Oh, 0. U aksen V-nya berarti 0. Dikurangi dengan U. V aksennya dari sini apa? Cos X kuadrat min 3 dikali 2X. Sampai sini bisa nyimak? Iya. Oke, bawahnya apa? Pangkatan ya. Sin Pangkat. squared. Nah, sin kuadrat kan ya? Gini ya? Iya. Nah, coba deh. Ini boleh nggak sih ditulisnya jadi min 2X sin. Ini kan yang kamu tanyain kenapa sinnya ada min 2-nya gitu kan ya? Sama nggak dengan ini coba? Sama persis. Tuh. Kalau bingung coba take a foto aja. Take foto saya take foto di ini di apa namanya? Di chat ya. Print screen. Yang satu yang page ini saya kirim di chat.
Kemudian kita bandingkan dengan page sebelumnya. Page sebelumnya itu yang saya kotakin pakai warna hijau. Kita banding, potong. Masih nge-lag ya? Enggak, Bu. Oh enggak. Nah, sama nggak? Coba lihat deh. Sama kan ya? Iya. Iya, sama. Jadi sebetulnya bebas mau pakai pembagian Gaussian rule atau mau pakai chain rule, itu sama aja hasilnya. Gitu, ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi ya, saya jalan untuk absen dulu. Bu, maaf Bu, Yap, saya maaf juga boleh. Kenapa Vincent? itu yang pas U aksen itu kan yang min 2x kuadrat kan seluruhnya kuadratnya. Oh, yang U aksen yang bentar, saya tunjuk dulu. Yang warna kuning. Kenapa? Pokoknya kan 2 cos x kuadrat min 3 min itu kan. Betul. Nah itu gimana ya bisa sampai itu min gimana 2x? bisa sampai? Oke. Yang bentar. Oh ini. Saya coba pakai warna kuning. Yang dilihat yang ini betul? Yang U sama dengan 2x cos x kuadrat min 3? Iya. Oke. Anda jangan bingung dengan UV ya. Saya cuma menyamakan Anda dengan SMA aja. Di dalam U ada UV lagi. Yang ini U. Iya. Yang ini V. Betul? Iya. Nah, suku yang pertama, yang ini, itu adalah U aksen V. U yang kuning diturunkan, 2X soalnya 2. Terus dikali V. V yang kuning, yaitu cos. Nah, sedangkan yang kedua ini, kenapa jadi ada 2X dikuadratin? Kita pakai U aksen. Saya nggak ngerti nurunin yang tadi U aksen itu. U aksen, oke kita page baru aja ya. Ntar ingat-ingat dulu. 2X cos. 2X cos. U-nya adalah 2X cos X kuadrat min 3. Sebetulnya ketika mau menurunkan U berwarna hijau, ternyata kita membutuhkan U dan V di dalamnya. Sebetulnya saya biasanya ngasih nama pakai lain lagi sih, pakai PQ ya. Misalnya kita pakai PQ. Ini P, ini Q. Maka U aksen itu akan menjadi P aksen Q plus P Q aksen. Turunan dari P aksen adalah 2. Q-nya copy paste. Kemudian ditambah P, 2X. Nah, ketika mencari Q aksen, Anda harus pakai aturan rantai chain rule. Turunan cos-nya apa? Turunan cos-nya adalah min sin. Ingat yang bungkus kado tadi. Ketika saya menurunkan si cos, ketika saya membuka kado cos, cuman cos yang turunin. Dalamnya tetap. Tapi di dalam cos masih ada X kuadrat min 3. Yang perlu kita buka lagi bungkusnya, perlu kita turunin lagi. Apa turunannya? Adalah 2X. Gitu deh. Setelah di rearrange lagi, disederhanain lagi, dapat yang tadi. Gimana? Cukup puas? Oke, baru ngerti Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bu, saya ada pertanyaan Bu. Boleh. Gimana? Ya, boleh balik ke yang tadi nggak Bu? Boleh. Ini. Yang second derivative itu saya masih nggak ngerti tuh, jadi 2 cos x square minus 3 over sin. Ini bukan. Iya, bisa jadi yang di bawah yang hitam itu gimana ya Bu? Oh, berarti yang kurung-kurung kuningnya nggak masalah ya? Ya nggak masalah itu Bu. Oke, ini nggak masalah, berarti masalahnya di sini ya, betul? Iya Bu. Oke, saya akan coret-coret pakai warna hijau nih teman-teman. Sebetulnya pertanyaan teman Anda adalah bagaimana yang dapat warna hitam dari warna biru merah yang atasnya. Pertama, ini sebetulnya hanya untuk menyederhanakan, mungkin karena pusing, karena ribet banyak aja kali ya. Coba perhatikan, saya akan coret-coret pakai warna hijau. Pertama, ini dikali ini kan. Nah, jadinya yang ini. Betul tidak? Gitu.
Karena kalau dikaliin cos dikali sin pangkat minus 1 sama aja dengan cos dibagi sin. Cukup clear kah untuk yang itu? Ya, Bu. Oke, saya akan back dulu. Lanjut. Sekarang ini dikalikan dengan ini. Yang ini sinnya nggak ada pangkat. Yang ini pangkat min 1. Artinya sin dibagi dengan sin. Hasilnya adalah 1. Tapi di sini ada 4x kuadrat, maka jadinya yang ini. Gimana? Cukup clear untuk itu? Ya, ngerti, Bu. Oke, jadi ini coret-coret lagi. Saya hapusin dulu coret-coretnya. Nah, yang terakhir sama juga. Yang terakhir itu kita punya cos. Kita punya cos, jadinya adalah cos kuadrat yang ini. Kemudian punya 2x dan punya min 2x, jadinya 4x kuadrat, tinggal bersisa sinnya. Udah deh disederhanakan. Gimana? Cukup clear? Ya, ngerti, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Sudah ya, berarti. Nah, kalau gitu Raul boleh lanjutkan nomor 1. Bentar, nomor 1 saya lupa soalnya. Nanti Raul bisa sebutkan soalnya ya, Raul ya. Oh, saya kerja yang nomor 2, Bu. Salah maksudnya. Nomor 2 Raul ingat soalnya kan ya Raul ya? Oh iya, Bu. Ya, nomor 2 soalnya apa Raul? Fx sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 X pangkat 3 kali E pangkat 2X. Lanjut. Dikurangi cos dalam kurung X per Y kuadrat. Oke, ini pertama akan dicari f aksen X-nya. Di gimana ini Raul nih? Raul Jadi cukup kerjakan yang ini Raul. Ya. Oh ya. Pakai apa tuh Raul? Jadi itu kan sebenarnya kan bentuknya U min V ya, Bu. Cuman Betul. U aksen V. Nah, di sini aku teman-teman. perpisahan V ya, Bu, biar gak. Ya, boleh. Punya pakai apa? V aksennya aku bentuknya kan jadi awalnya kan X pangkat 3 kali E pangkat 2X. Itu kan sama dengan U kali V toh. Oke. Jadi pakai rumus yang di awal Ini? tadi. Kamu V-nya pakai ini? Iya. Oke. Jadi U aksennya apa? Tahu? U aksennya itu 3X pangkat 2. 3X pangkat 2. V aksennya? V aksennya itu 2X kali E pangkat 2X min 1. Nah, teman-teman hati-hati. Ini kesalahan nggak cuma di Raul aja. Ya, teman-teman. Jadi, ini boleh pakai aturan rantai. Kalau Anda punya E pangkat Fx, ini pakai not kali ya. Not. Jika Anda punya E, pangkatkan suatu fungsi Fx, turunannya itu adalah tetap dia sendiri. Karena tadi turunan dari F pangkat X adalah F pangkat X sendiri. Dikali F aksen X. Jadi Raul, turunan dari E pangkat 2X itu adalah 2 dikali E pangkat 2X. Nggak usah pakai min 1 gitu. Ya Raul ya? Iya, Bu. Oke, jadi gimana nih? Untuk X pangkat 3 E pangkat 2X U aksen V plus U V aksen apa Raul? Oke, itu kan tadi rumus perkaliannya kan jadi U aksen kali V Jadi ditambah U V aksen. U kali V aksen. Betul, jadi ini 3X kuadrat dikali E. Kali E pangkat 2X. Betul, ditambah Tambah punya X pangkat 3 dikali V aksennya itu 2 E pangkat 2X. Iya, terima kasih Raul. Boleh tulis NIM-nya di chat. Ya, Bu. Sekarang bentar, ini warna biru. Siapa ini?
Jennifer. Iya, Jennifer, sekarang untuk apa sih? Cos, ini pakai apa Jennifer? pakai chain rule. Baru Pakai chain rule dulu, karena adanya cosnya dulu. Turunan cos apa Jennifer? sin X yang minus. Min sin ya? Jadi minus, jadi ini plus ya? Jadi plus. Sin, dalamnya berubah nggak? Pakai yang apa? U atau V equals to U. Jangan dulu, hati-hati. Kalau Jennifer buka bungkus kado yang paling luar, masih ada bungkus kado yang dalam nggak? Ada. Masih. Jadi kalau Jennifer baru buka kos, di dalam kosnya masih udah berubah belum? Belum. Belum. Jadi ini masih X per Y kuadrat. Jangan dulu dirubah. Habis itu baru Jennifer bikin untuk X dibagi Y kuadrat. U-nya pakai yang mana Jennifer? X. P-nya? Y square. Ya, Y square. Jadi turunannya? Yang U itu 1. Satu. Yang V itu 2 yes pangkat 1. Jadi U aksen V Y kuadrat min U V aksen 2X. Jadi dibagi berapa Jennifer? V square itu Y. Ya, jadi kita punya adalah Y pangkat 4. Nah, ini teman-teman. Jennifer boleh tulis NIM-nya di chat. Jadi ini kalau kita sederhanakan dapatnya, boleh lah ya saya keluarin ya. Pangkat 2X 3X kuadrat plus 2X pangkat 3 ditambah. Ini saya bikin Y min 2 per Y pangkat 3 sin X per Y kuadrat. Bu, itu bukannya minus, Bu? Yang mana? Yang setelah, sebelum yang Y min 2X per Y pangkat 3. Bentar, belum ngeh nih. Sebelum yang kan X pangkat 3, pangkat 2X. Oh iya. Cos itu kan. Dikurangin cos, betul. Lalu maksudnya ini negatif gitu? Iya, Bu. Itu kenapa? Oh, oke. Turunan cos apa? Oh iya, min sin ya, Bu. Iya, betul. Jadi turunan cos adalah min sin, ketemuin jadinya positif. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Yang selanjutnya. F double aksen. Coba bikin cepat langsung. Ya, ini sudah jam 11.50. Saya ada ngajar jam 1. Jadi mohon maaf untuk yang raise hand. Saya pending dulu aja ya. Ini saya yang kerjain supaya cepat karena saya kejar waktu. Nah, jadi untuk yang terakhir, ini kita turunkan lagi. Pakai apa? UV. U-nya yang ini V-nya. Jadi U aksennya adalah 2E pangkat 2X dikali V plus U V aksen. Selesai untuk yang hijau. Ini ungu. Ya, yang ungu ini berarti kita pakai adalah bentar. Kenapa ini jadinya kalian ketipu ya? Ada X, ada Y kuadrat loh. Kita ketipu dan saya ketipu. Coba lihat. Ini beneran Y kuadrat saya ngasihkan. Berarti kalau saya punya Fx, Y-nya dianggap apa, hayo? Dianggap konstanta kan? Jadi seharusnya ini salah nggak? Yang ini. Salah. Salah. Jadi seharusnya dibiarkan saja. Jadi ini seharusnya bukan dikalikan ini dong. Dikali apa? Siapa tadi yang jawab? Jadi harusnya gimana dong? Jadi dikali XY squared. Bukan. Siapa yang tahu lagi? Ayo.
Turunan dari X dibagi Y kuadrat. Turunannya Per Y terhadap kuadrat. Satu per Y kuadrat. kuadrat. Siapa aja barusan yang jawab? Rajuan, Bu. Ada Boleh tulis Alvito. ada 2 orang kayaknya, ada Alvito sama siapa, boleh tulis NIM-nya di chat. Jadi teman-teman ini tidak perlu, oke? Nah, jadi otomatis yang warna hitam ini, yang warna hitam ini cukup dengan 1 per Y kuadrat dikali sin X per Y kuadrat, sehingga pada saat turunan keduanya untuk yang warna ini langsung aja turunan sin adalah cos. Yap. Jangan lupa dikalikan 1 per Y kuadrat lagi, jadi depannya 1 per Y pangkat 4. Gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Bu, tadi super Y kuadrat itu kenapa, Bu? Ya, jadi pertama di sini saya hanya punya fx, betul? Jadi ketika saya punya fx, sama aja kayak kalian punya gini. Fx sama dengan sin ax. Kenapa kalian tahu f aksen x-nya adalah a cos x? A ini boleh diganti macam-macam. Mau 2, mau 10, mau min 100, mau min 1 juta. Nah, sekarang yang Y ini, karena saya punya fx, berarti Y-nya ini suatu angka, iya tidak? Diperlakukan seperti suatu konstanta. Sehingga kita hanya menurunkan terhadap x-nya aja. Jadi Y-nya diabaikan aja seperti angka. Mau dia dibagi 4, dibagi 9, dan seterusnya. Gitu. Ya, apalagi? Mumpung saya belum live nih. Saya ngecek yang tadi Ning itu. Raul, Jennifer, Alevito, Juan. Ya, saya perlu. Boleh? Itu hasil dari yang turunan kedua fx itu. Kan ada yang 2x, pangkat 2x itu. Itu yang pangkat 2x-nya bisa dikeluarin nggak, Bu? Oh, boleh. Yang hasil akhirnya mau disederhanakan? Iya, Bu. Boleh banget. Bebas, ya. Bebas aja. Oke, terima kasih, Bu. Yuk. Kemudian Jennifer, Alevito. Jennifer. Jadi satu kan fungsinya fungsi cuman x fx doang ya? Ya nggak? Ya. Ya Chris ya, tadi kan cuman fx doang. Nah jadi kalau misalnya kita punya fx, berarti selain x dianggap konstanta ya? Nah jadi ketika konstanta, biarkan Anda menganggap bahwa 1 per Y kuadrat itu suatu angka. Sama kayak sin ax. Ini saya kurang nulis, ini juga yang typo. Ini A cos AX tetap. Jadi A-nya itu boleh diganti apa aja nggak? Sama Chris. Boleh kan? Iya bebas aja mau bukan X-nya diganti jadi 1, tapi si per Y kuadrat ini dianggap sebagai suatu angka. Jadi boleh keluar, gitu, boleh dianggap sebagai bukan variabel dia, gitu. Bisa Chris? Nanti dipahami lagi ya Chris ya. Nanti kalau misalnya minggu depan nih Bu, saya masih ada pertanyaan nih, masih ngeganjel nih minggu lalu itu aneh Bu. Kalian boleh loh ya tanyakan lagi misalnya, walaupun itu materi minggu lalu misalnya. Bu, saya masih bingung, boleh tanya lagi. Ya. Ada lagi? Bu, saya mau nanya Bu. Gimana? Yang di F aksen 2 itu, kenapa itu ada 2E Bu? Ada 2-nya. Oh, oke. Saya akan coret-coret pakai warna kuning. Bentar, saya mumpung ingat mau sign out dulu. Sign out dari komputer. Oh ini, sign out. Takut lupa. Oke. Nah, coba. Jadi yang ditanyakan saya pakai coret-coret pakai warna kuning. Ini maksudnya ini bukan kenapa ada 2E di sini? Betul? Yang itu bukan? Iya itu. Ya, oke. Nah, sekarang gini. Jadi yang warna hijau, tulisan ini semua itu diperoleh dari ini.
Di sana saya menuliskan ada U pakai warna hijau dan ada V pakai warna hijau. U sama V-nya dikaliin. Jadi sebetulnya ini adalah hasil dari U hasil dari U aksen, yang ini V, yang ini U, yang ini V aksen. Nah, dari situ. Bisa kebayang? Oke Bu, bisa Bu. Kasih Bu. Oke, sip, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ini sengaja saya coret-coretnya harus dihapus-hapusin soalnya nanti kalau diposting terlalu banyak coretan malah jadi bingung ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Yap. Bu, ya maaf mungkin ketinggalan itu kenapa Y kuadrat jadi Y pangkat 4 ya Bu? Bentar. Oh enggak, bukan ketinggalan, tapi kita belum memperbaiki. Gara-gara tadi salah itu kan? Sorry. Oh enggak, benar. Jadi gini, yang ungu 1 per Y kuadrat sin X per Y kuadrat. Pertama yang ini adalah konstanta. Jadi dapatnya itu awalnya 1 per Y kuadrat. Turunan dari sin adalah cos. Lalu turunan dari yang dalam ini kan. Turunan dari X dibagi Y kuadrat terhadap X adalah 1 per Y kuadrat juga. Oh, sama kayak yang turunan pertama ya Bu? Iya, betul sekali. Oh, oke. Jadi karena nggak ada 2 kali, makanya jadinya dapatnya 1 per Y pangkat 4. Oke teman-teman, mohon maaf jika masih ada pertanyaan. Mohon dipahami lagi aja di rumah. Jika masih belum ngerti di rumah, nanti boleh tanyakan di minggu depan. Saya tidak bisa memperpanjang waktu karena saya juga dikejar waktu. Oke? Jadi untuk pertemuan hari ini, sekian dulu. Selamat siang, saya live meeting ya. Terima kasih. Makasih Bu. 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 Makasih Bu.